Selamat pagi, Pak Eko. Saya pikir hari tadi libur, Bu Tika. Mana saya agak santai. Ternyata ada WA masuk, ada presentasi katanya Pak siapa tadi? Pak Anu, bisa Bu Devian ya, Bu Devian, Bu Risa. Iya, yang tinggal yang belum, Pak. Yang belum ya. 4 ini, ya. Ya wis kita tunggu sebentar. Untuk mata kuliah asesmen sudah selesai ya Bu Tika ya? Masih ada tambahan 1 kali lagi, Pak Eko. Itu ya? Hari Kamis nanti. Iya. Ya. Di lingkungan atau kolega Bu Tika ada rencana mau melanjutkan studi? Mungkin tahun ajaran depan, Pak Eko. Oh, Untuk yang tahun ini, iya. belum. Mungkin habiskan saya dulu ini, Pak, katanya. Ya, semoga-moga banyaklah yang mau mendaftar mengikuti jejaknya Bu Kartika ya. Amin, ya Pak. Ya. Ini kita masih sedang proses untuk ini Bu, riset terus ini sampai 2024. Insya Allah tahun depan, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan kita mau ada pertemuan di Jepang nanti. Jadi persiapan untuk membuat laporan interim report istilahnya ya. laporan sementara di masing-masing negara. Kemarin yang di Ulaanbaatar itu saya tidak datang, tapi saya tidak terlalu kecewa karena sudah pernah ke sana gitu. Jadi iya Pak Eko. Dan memang keliling terus ya Pak Eko. Iya, alhamdulillah. Momennya pas hari raya jadi ini. Terus ini kalau juga ada peluang kita ke Kazakhstan ini juga. Karena waktu itu kita rencana akan guest lecture-nya mereka gitu, jadi undang mereka untuk mengajar di sana. Dan nanti mereka juga akan kita undang untuk mengajar di UNESA. Rencananya ini masih persiapan pertemuan juga. Mestinya minggu ini saya ya Pak ya? Ya, on site. Jadi memang kelihatannya sudah memungkinkan ketika memungkinkan untuk bisa berkunjung begitu istilahnya. Ya. Kalau internship itu rencananya kemana ya Pak Eko ya? Nah ini yang saya rencana mau sampaikan sebelum kuliah nanti. Ini masih nunggu teman-teman yang lain. Ini beberapa orang yang baik. Saya penasaran ini. Iya. Baik Pak. Habis ini aja. Ada 2 agenda besar yang ingin saya sampaikan supaya kita semua punya visi yang sama dalam mendukung prodi kita begitu. Ya, mungkin 1 menit lagi kita tunggu teman-teman baru 12 orang termasuk saya. Pak Nadi hari ini tidak bisa hadir karena beliau ada tugas ke Kudus. Jadi hari ini hanya dengan saya. Oke, sudah kita mulai aja supaya nanti yang lain bisa menyusul karena sudah pukul 8:45. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang tetap semangat, tetap setia untuk mengembangkan kompetensinya gitu ya melalui Prodi S2 Pendidikan Sains.
Sebelum kita akan mengawali presentasi, saya mau izin beberapa menit untuk menyampaikan informasi. Yang pertama, hari ini Pak Nadi tidak bisa bergabung karena beliau sedang ada kegiatan di Kudus, jadi hari ini kita akan fokus untuk presentasi bersama saya. Terus yang kedua, tadi Bu Tika menanyakan tentang program internship. Tapi sebelum itu mungkin saya perlu sampaikan juga, mohon bantuan Bapak Ibu untuk keep in touch gitu. Jadi nyenggoli tetangga kanan kiri, sahabat-sahabat yang ingin studi di S2 Pendidikan Sains, bisa dimotivasi, diajak untuk terlibat karena untuk berpartisipasi mengambil S2 Desain, karena ini merupakan salah satu kesempatan dan peluang untuk bisa menjawab tantangan ya di era sekarang. Jadi insya Allah mungkin Bapak Ibu sudah bisa cerita, sudah bisa menyampaikan bahwa kita sudah high level service gitu ya. Jadi kita memberikan layanan yang terbaik lah untuk Bapak Ibu. Jadi kami selaku Kaprodi insya Allah akan berusaha sedemikian rupa supaya Bapak Ibu merasa nyaman untuk studi di kami. Sehingga apapun keluhan, apapun masalahnya, monggo disampaikan, termasuk persiapan untuk menyelesaikan semua mata kuliah hingga persyaratan-persyaratan untuk bisa ujian tesis ya. Oke, seperti yang pernah saya sampaikan dulu bahwa Bapak Ibu nanti harapannya ujian tesis sudah tidak lagi menjadi beban dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi saya persilahkan mempersiapkan diri dengan baik, terutama syarat untuk publikasi, kemudian TEP, kemudian ya tentunya proposal begitu ya, supaya kita bisa segera menuju ke tesis. Nah, mengapa itu saya tekankan pengalaman tahun 2018 yang saat ini masih ada sekitar 13 mahasiswa yang masih belum landing. Jadi ini saya juga ngeri-ngeri sedap ini karena waktu kita tinggal praktis 2 bulan, ya. Ini sudah bulan akhir Mei, tinggal masuk Juni, dan terakhir studi itu Juli tanggal 31. Jadi bisa dibayangkan pada saat Bapak Ibu nanti masih belum siap dengan situasi seperti sekarang, maka pilihannya hanya satu, yaitu mengundurkan diri. Dan ini sangat berisiko, ya, sangat berisiko untuk Bapak Ibu, terutama yang melaksanakan tugas belajar dari lembaga masing-masing, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ya ingin segera menyelesaikan studinya. Jadi saya harapkan teman-teman semua, Bapak Ibu semua mempersiapkan diri dengan baik. Jadi jangan menunggu gitu ya. Cuti boleh, tapi cuti itu perbuatan hal yang paling tidak disukai oleh Kaprodi. Jadi mohon kalau bisa jangan cuti, karena cuti itu masih debatable waktunya. Jadi pihak Jakarta tidak melihat bahwa cuti itu tidak dihitung, tapi akan tetap dihitung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cuti 1 semester, berarti jatah studinya berkurang 1 semester, tinggal 3,5 tahun. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan. Jadi alangkah baiknya kalau tidak sangat terpaksa, jangan mengambil cuti. Ya, jangan mengambil cuti. Kalau memang sangat terpaksa, silakan. Tapi kalau misalnya memang tidak terpaksa, jangan cepat-cepat dengan cuti. Cuti itu merupakan emergency situation. Jadi situasi yang paling urgent yang mungkin baru kita ambil pada saat kita membutuhkan. Dan kabar baik yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, berdasarkan edaran yang pernah saya sampaikan, bahwa Bapak Ibu akan bisa mendapatkan layanan UKT yang ringan, gitu ya, yaitu berkurang 50% pada saat Bapak Ibu memenuhi syarat, yaitu sudah ujian proposal, memenuhi TEP, kemudian sudah lulus publikasi. Ya, jadi pada saat mahasiswa sudah punya itu, maka UKT-nya tinggal 50%. Ini tolong digaris bawah yang besar ini, supaya menjadi penyemangat ya. Jadi kalau sudah lulus TEP, ujian proposal atau kompre, kemudian sudah punya publikasi, maka TEP tinggal 50%. Lumayan, 10 juta tinggal bayar 5 juta, itu yang 5 juta itu bonus.
Ya, kalau minta Bapak Ibu di rumah ya tetap minta 10 juta, tapi 5 juta kan bisa dipakai untuk beli make up dan macam-macamnya ini. Ya, ini salah satu bentuk high service yang kami sampaikan tadi. Kalau pengen murah lagi, segera selesai. Kami mendorong, betul, tidak usah lama-lama, tidak usah merasa sok kangen dengan saya, itu tidak mau selesai, jangan. Kalau bisa segera selesai. Semester 3 terakhir habis, sudah ujian proposal. Ya, semester 4 sudah masuk di penelitian tesis. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, syarat ujian tesis yang tidak bisa ditawar, walaupun mungkin sampai harus, mohon maaf ya kalau bahasa kasarnya menangis darah gitu ya, yaitu publikasi. Publikasi menjadi syarat utama mengikuti ujian tesis. Tidak ada publikasi, tidak akan saya izinkan. Jadi tolong dari awal dipersiapkan. Ini sebagai komitmen ya. Jadi Bapak Ibu tuh saya rasa bisa dan mampu kok. Hanya karena mungkin, mohon maaf, sering mungkin kurang prepare waktunya, akhirnya kehabisan energi di tengah jalan. Nah ini tolong sekali, dan tidak harus idealis ya. Baik itu harus, tapi jangan idealis. Akhirnya orang kalau idealis itu tidak selesai hanya karena mikir sempurnanya itu. Jadi yang penting sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan. Kemarin saya sudah share beberapa event yang insya Allah akan segera kita helat, dan kebetulan saya menjadi pembicara di dalamnya, silakan dimanfaatkan. Itu juga sudah bisa menjadi syarat itu. Ya memang kalau misalnya hanya untuk mendapatkan publikasi yang A-, itu bisa memasukkan di Sinta 3, itu sudah bisa Sinta 4 lebih plus gitu ya. Ya Sinta 5 janganlah, kalau Sinta 5 itu Sinta 5 itu apa ya, rasanya untuk mahasiswa sains terlalu sederhana. Ya paling tidak Sinta 3, Sinta 4 lah. Sinta 3, Sinta 4 betul. Sinta 2, Sinta 1 nilainya A setara dengan jurnal internasional. Internasional bisa Trade Copernicus atau kalau bisa Scopus. Sekarang kami sedang mempersiapkan supaya nanti teman-teman yang publikasi di Scopus tidak perlu ujian tesis. Tapi ini kami masih sedang perjuangkan. Ya. Jadi nanti kalau misalnya bisa publikasi Scopus, Q1 sampai 4 semoga diizinkan tidak ujian tesis. Nah ini kan juga sangat menantang gitu ya. Menantang teman-teman untuk bisa lebih fight lagi. Jadi kami berusaha mensupport semuanya supaya bisa mendapatkan apresiasi yang baik dari Bapak Ibu semua. Jadi apapun bentuknya, walaupun ngajar, walaupun freelance dan seterusnya, sekolah tetap sekolah. Jadi kami tidak bisa melihat dan memaklumi, oh mohon maaf Pak, saya sibuk di sekolah, monggo diatur, dikomunikasikan. Jadi kami bisa menyesuaikan begitu. Tapi kalau untuk memaafkan kami tidak bisa. Pak, mohon maaf ya, saya tidak usah ujian tesis karena saya sibuk di sekolah. Oh, tidak bisa. Karena itu menjadi ketentuan. Oke, terus kemudian terkait dengan internship, kemarin saya sudah menelpon beberapa mahasiswa untuk mempersiapkan diri, dan sebenarnya ini berlaku untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti akan ada pertemuan tentang internship secara online, kemungkinan dalam minggu ini atau minggu depan, karena minggu depan insya Allah kita akan ada seminar nasional dan mengundang Bapak Ibu guru sains seluruh Indonesia kalau bisa ya, sebanyak mungkin. Kita akan mendatangkan pembicara dari Jakarta, dari pusat kurikulum, kebetulan yang akan kita bicarakan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Dan saya mungkin mohon maaf belum bisa share share flyernya. Ya insya Allah namanya Pak Anindito Anitomo, ya mungkin sebagian kenal, mungkin Bu Kartika dan Bapak Ibu yang lain yang berkecimpung di pembelajaran tahu beliau. Beliau adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nanti akan dikuatkan lagi oleh Bapak Dr. Rizky, MPD, Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur, kemudian Ibu Siva Indana, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan MIPA UNESA, kemudian beliau juga menjadi trainer, menjadi banyak diundang dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian ahli asesmen kita Bapak Direktur, Bapak Profesor Dr. Wasis MSc, ya, terkait dengan asesmen dan evaluasi dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian ya ini sebagai pelengkap kalau saya nih tuan rumah ya, saya sendiri ini terkait dengan prospek studi di S2 Pendidikan Sains. Jadi insya Allah
Ini menjadi satu diskusi yang sangat menarik dan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 11 Juni 2022. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sangat support dengan kegiatan kami, kegiatan Prodi, dan saya harapkan Bapak Ibu yang lain juga memberikan dukungan ya dengan membantu untuk mengkomunikasikan sebanyak mungkin. Jadi program yang dicanangkan oleh Prodi itu bukan hanya milik Kaprodi. Kaprodi itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan Bapak Ibu. Terus terang, kami itu tidak ada nyalinya, kami itu tidak ada energinya kalau Bapak Ibu tidak mensupport kami, gitu ya. Saya itu sendiri, saya itu tidak punya staff, terus terang. Jadi saya hanya bisa mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semua supaya apa-apa yang kita persiapkan, apa-apa yang kita agendakan bisa berjalan dengan baik. Insya Allah acaranya tanggal 11 Juni, mohon diluangkan waktunya, dan insya Allah nanti banyak sekali hal-hal penting yang bisa kita dapatkan dalam seminar tersebut. Saya terima kasih untuk Pak Arief, kemudian untuk Bu Devian, kemudian untuk Bapak Ibu semua, Bu Rofi, dan kawan-kawan semuanya yang mendukung ya. Insya Allah ini bisa menjadi awalan yang baik untuk melejitkan produk kita supaya lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Oke, yang terakhir terkait dengan internship, ini PR-nya Bu Kartika ke saya. Bapak Ibu sekalian, internship ini merupakan salah satu representasi kurikulum Merdeka Belajar yang nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Cuman gambaran sepintasnya, kalau dulu internship kita ini kan hanya sekedar praktek mengajar di sekolah gitu ya, praktek mengajar di kampus. Nah sekarang akan kita divorce yang lebih gitu ya, jadi kita akan coba luaskan. Artinya Bapak Ibu kami tawarkan untuk berkenan mengambil program-program di luar negeri yang possible untuk dilaksanakan. Contoh misalnya Bu Kartika punya kans di Singapura misalnya, kemudian berkenan untuk Bu Kartika melaksanakan sit-in di sana atau melaksanakan short course atau online course di sana, saya sangat berterima kasih. Dan saya minta itu nanti bisa disampaikan gitu ya. Pak, apakah semua mahasiswa wajib seperti itu? Saya tidak mewajibkan, tapi saya menyarankan. Kenapa? Karena kita mendapatkan tuntutan, perlu saya sampaikan, Prodi S2 Pendidikan Sains akan mengikuti akreditasi internasional, insya Allah akan kita laksanakan tahun depan. Jadi saat ini kami benar-benar harus bekerja keras ya, menyiapkan semuanya, dan yang masih belum banyak bisa diakses adalah student mobility. Sehingga saya mau menyarankan Bapak Ibu yang punya kapasitas dalam berkomunikasi di bahasa Inggris, kemudian memungkinkan untuk bisa mengakses informasi dari luar negeri, saya sangat berharap Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti itu. Dan tentunya ya sebagai apa istilahnya support dari kami akan mengapresiasi semua upaya Bapak Ibu dalam mendukung Prodi. Jadi upayakan untuk bisa melaksanakan kegiatan intensif di luar negeri. Bagi yang tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Nanti kita akan bicarakan secara lebih intensif di pertemuan berikutnya. Akan kita adakan Zoom meeting bersama teman-teman dari konsentrasi lain ya, tidak hanya dari fisika, sehingga semuanya akan bisa kita identifikasi siapa-siapa yang sudah mendapatkan kesempatan itu. Termasuk seminar di luar negeri. Kalau seminar, Bapak Ibu harus melakukan kegiatan gitu ya, harus datang. Atau nanti kita akan lihat lagi. Nah, kemarin yang sudah sempat menyampaikan ke saya adalah Pak Ilham. Kebetulan Pak Ilham itu salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa fresh graduate, kemudian beliau mendapatkan tempat online course di South Carolina, Amerika. Nah, ini saya berharap yang lain juga berkeinginan untuk itu, sambil kita melatih diri untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Intinya nanti Bapak Ibu akan kita minta membuat report, ya, membuat laporan, kemudian mendapatkan legalitas dari tempat Bapak Ibu melaksanakan kegiatan internship. Selain itu juga di dalam negeri juga diizinkan seperti di BRIN,
Itu juga kita kemarin sudah membangun embrio kerjasama dengan BRIN, dan kebetulan saya sempat mengikuti beberapa kegiatan mereka. Sampai malam-malam itu saya ditelepon langsung sama Ketua BRIN untuk membicarakan rencana mengembangkan kolaborasi riset antara UNESA dengan BRIN. Dan insya Allah nanti kita juga akan mengundang beliau. Artinya kalau Bapak Ibu ingin juga melaksanakan intensif ke 8, kami akan memfasilitasi. Tentunya harus menyesuaikan dengan bidangnya. Tidak mungkin kalau misalnya orang IPS terus ke 8 nggak bisa. Kalau orang IPA masih bisa. Kita sekarang sedang fokus pada Dark Sky, tentang Dark Sky program, yaitu program langit gelap. Karena saat ini Indonesia terindikasi mengalami light pollution atau polusi cahaya. Itu nanti insya Allah menjadi salah satu agenda kita ke depan. Nah, ternyata pada saat itu dianalisis sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi baik hewan maupun tumbuhan gitu ya. Ini menarik sekali. Dan saya juga baru tahu itu. Ternyata orang yang tidur kalau pakai lampu itu juga berpengaruh gitu ya. Tapi sayangnya saya itu tidak bisa kalau tidur tidak pakai lampu. Jadi harus terang gitu. Saya tidak mau berada dalam dunia kegelapan gitu ya. Jadi saya tidur harus terang. Tidak tahu itu ada hormon yang tidak bisa berkembang dengan baik katanya kalau kita pakai lampu lah. Hal-hal itu sebenarnya menjadi hal-hal penting yang perlu untuk kita kaji, kita kembangkan. Oke, mungkin itu sebagai pengantar dari saya cukup panjang. Saya sampaikan, tapi tidak apa-apa karena Pak Nadi tidak hadir. Jadi saya agak leluasa ini. Saya kuasai panggungnya gitu, karena Pak Nadi tidak ada. Yang penting Bapak Ibu semua semakin nyaman dengan program-program prodi kita, kemudian semakin komunikatif, kemudian semakin support dengan apa yang kita persiapkan. Bagi yang merasa Pak, kok saya tidak mendapat kesempatan? Ya silakan berkomunikasi, jangan hanya melihat dan menunggu, tidak bisa ya. Jadi harus berkomunikasi, harus menyampaikan ide-idenya. Dan kami sangat mengapresiasi semua ini. Kami tidak ada indikasi membedakan antara satu dengan yang lain, kecuali yang beasiswa itu nanti akan mendapatkan additional load, gitu, beban tambahan sedikit, supaya kita mendapatkan sesuatu yang bermakna dari teman-teman yang berbeasiswa, supaya ada produknya, ada karyanya yang bisa kita kita nikmati begitu. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi apapun gitu ya, semuanya bisa dilaksanakan dengan baik karena kita semua sudah mempertimbangkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan saya berharap Bapak Ibu tetap survive, tetap struggle for life gitu ya. Jangan malah menyerah, jangan malah mundur gitu ya. Malah purut gitu ya. Oh, jangan, ini sudah tidak zaman. Ini untuk merebut porsi yang lebih besar kita harus effort ya, harus ada upaya. Nah, Bapak Ibu, semester depan mungkin sudah ada banyak mata kuliahnya, berarti sudah mulai fokus untuk menyusun proposal ya. Silakan mengoptimalkan komunikasi dengan pembimbing. Jangan lupa di situ ada 2 pilihan, bisa memilih proposal atau komprehensif. Kalau proposal bab 1, 2, 3 plus instrumen yang divalidasi. Tapi kalau kompre, maka Bapak Ibu harus sampai di tahapan uji coba terbatas. Endingnya sama-sama sampai di tesis, cuman terminalnya berbeda. Kalau proposal terminalnya lebih awal, lebih di depan. Jadi pada saat Bapak Ibu diminta memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan keringanan UKT 50%, itu lebih potensial. Kenapa? Karena kita bisa ujian proposal lebih awal. Nanti baru ke tesis. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil kompre, maka Bapak Ibu terminalnya akan agak ke tengah, bahkan mungkin agak-agak ke arah ujung. Nah itu kadang-kadang seringkali kita kecolongan waktunya. Nah ini tolong dipertimbangkan, manfaatkan kesempatan ini, dan silakan komunikasikan jika ada hal yang kurang berkenan. Jadi mohon maaf, ego-egonya harus dibuang ya, jangan merasa wah saya suka dengan dosen itu Pak, saat konsultasi dengan yang Bapak itu. Yuk jangan. Bapak Ibu itu punya 2 pembimbing, manfaatkan kedua-duanya. Maksimalkan, karena kita sudah atur sedemikian rupa. Ya. Jadi jangan sampai merasa, seperti pengalaman kemarin, ini perlu saya sampaikan. Ada Bapak Ibu yang merasa takut karena cerita gitu ya. Akhirnya enggak mau ketemu itu sampai hampir selesai waktunya. Coba bayangkan. Hanya karena cerita. Setelah beliau itu dengan terpaksa ketemu dan tahu kalau Bapak itu baik. Ya Allah, tuh akhirnya getunnya itu sampai sekarang.
menyesalnya itu loh. Bapak itu sangat baik, tapi karena cerita itu kan seperti gorengan gitu kan, bisa digoreng gosong, bisa digoreng kering, bisa digoreng setengah matang, itu kan bergantung yang goreng. Nah, makanya jangan selalu percaya dengan informasi, tapi buktikan dulu, komunikasi dulu. Kan eman kalau seandainya Bapak Ibu sudah tidak ada waktu, akhirnya kan terus tidak bisa maksimal semuanya. Oke, mungkin itu. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya pagi hari ini, dan semoga Bapak Ibu semakin semangat untuk segera menyelesaikan studinya. Oke, terima kasih. Saya persilakan ke Bapak atau Ibu siapa yang akan tampil? Rizky Nur Fadila, Pak. Ya? Rizky Nur Fadila. Oh, Bu Rizky. Ya. Oke, Bu Rizky. Silakan, Bu Rizky. Saya share siapa? Ya, silakan. Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil rancangan skema kurikulum yang sudah saya buat. Judul yang saya buat yaitu kurikulum berbasis industri. Adapun latar belakangnya yaitu kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks dan menuntut tenaga kerja sebagai sumber daya manusia harus mampu berkompetisi dengan bekal profesionalisme. Nah, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mampu melahirkan generasi bangsa yang berkarakter kuat, terampil, kreatif, inovatif, imajinatif, berkat terhadap kearifan lokal, dan teknopreneurship serta adaptif dengan tuntutan dunia kerja. Selanjutnya, kurikulum adalah suatu gagasan pendidikan yang terencana dan terarah untuk mempersiapkan peserta didik yang di masa yang akan datang. Kemudian dipahami juga bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kurikulum yang dikembangkan berbasis industri, maka pengembangan kurikulumnya harus relevan dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan dunia usaha atau dunia industri. Pengembangan yang dimaksud adalah dengan melakukan penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha atau dunia industri. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disintesiskan bahwa pengertian kurikulum berbasis industri adalah seperangkat mata pelajaran yang memuat tujuan, isi, bahan ajar, strategi, serta evaluasi yang dirancang dalam dan ditempuh untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkarakter kuat, terampil, kreatif, inovatif, dan imajinatif. Adapun dasar teori yang saya ambil yaitu yang pertama, kurikulum merupakan sebuah alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum itu harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan dapat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Yang kedua yaitu mengenai industri kreatif. Menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2002, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu BEOJAM System.
Ada 4 kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, para ahli pendidikan atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar. Yang kedua, para ahli pendidikan dan perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih. Yang ketiga, para profesional dalam sistem pendidikan. Yang keempat, profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, BUCM mencoba melibatkan para ahli dan tokoh-tokoh pendidikan seluas mungkin, yang biasanya pengaruh mereka kurang langsung terhadap pengembangan kurikulum dibanding dengan tokoh-tokoh lain seperti para penulis, penerbit buku, para pejabat pemerintah, politikus, dan pengusaha serta industriawan. Acuan skema kurikulum yang diusulkan yaitu mengacu pada model pengembangan kurikulum Tiller yang memiliki 4 langkah pengembangan sebagai berikut, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pemilihan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, pengorganisasian pengalaman belajar, dan evaluasi. Berikut skema kurikulum yang diusulkan atau kurikulum berbasis industri yang sudah saya rancang. Tujuan secara umum kurikulum ini adalah untuk menekankan pada pemanfaatan teknologi secara maksimal untuk menjadikan peserta didik lulusan SMA memiliki keterampilan dasar sebagai bekal dalam dunia kerja. Penyusunan kurikulum didasarkan pada 4 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan filsafat yang bertujuan mampu menerapkan pendidikan revolusi industri 4.0 yang dimana peserta didik harus memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking and problem solving, collaboration and innovation, dan communication. Yang kedua, landasan psikologi, 3 landasan ilmu pengetahuan, dan landasan teknologi. Model kurikulum yang diusulkan yaitu kurikulum berbasis industri. Kurikulum ini tidak berbeda jauh dengan kurikulum yang pernah ada, yaitu kurikulum 2013. Nah, dari segi penilaian yang digunakan juga sama, yaitu 3 aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hanya saja, usulan kurikulum yang akan dikembangkan untuk keterampilan yang dicapai difokuskan pada 2 hal, yaitu keterampilan literasi digital dan keterampilan kerja. Keterampilan literasi digital merupakan suatu bentuk kemampuan untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam bentuk digital. Literasi ini dalam konteks pendidikan berperan dalam mengembangkan pengetahuan seseorang pada materi pelajaran tertentu, serta mendorong rasa ingin tahu dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Hal inilah yang menuntut siswa agar memiliki literasi atau kemampuan untuk mengolah dan memahami informasi yang baik untuk dipelajari dan dimengerti. Dengan begitu, perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan siswa untuk lebih mudah dalam mengakses informasi. Nah, literasi digital merupakan kemampuan individu untuk menggunakan alat digital secara tepat sehingga ia terfasilitasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis sumber daya digital agar membangun pengetahuan baru, membuat media berekspresi, berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi kehidupan tertentu untuk mewujudkan pembangunan sosial dari beberapa bentuk literasi, yaitu komputer, informasi teknologi, visual, media, dan komunikasi. Sehingga literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan fungsional pada perangkat digital sehingga ia dapat menemukan dan memilih informasi, berpikir kritis, berkreativitas, berkolaborasi bersama orang lain, dan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua yaitu keterampilan kerja. Nah, keterampilan kerja adalah keterampilan yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan. Contohnya seperti guru atau pendidik memiliki keterampilan berkomunikasi. Kemudian seniman atau pelukis memiliki keterampilan dasar seni yaitu melukis. Penulis memiliki keterampilan membaca dan menulis, dan lain-lain. Nah, keterampilan kerja ini dapat diajarkan atau dilatihkan kepada peserta didik yang akan lulus SMA sebagai bekal setelah lulus dalam menentukan masa depannya. Keterampilan ini dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mengisi waktu luang, bahkan untuk usaha atau bekerja.
Nah, kemudian untuk pengorganisasiannya yaitu kita mengelompokkan dalam kelas minat, di mana mata pelajaran tambahan yang difokuskan atau yang ditekankan yaitu mata pelajaran teknologi informasi komunikasi dan desain. Nah, mata pelajaran ini memberikan isi materi kepada peserta didik tentang teknologi dan komunikasi saat ini seperti dalam dunia pendidikan yaitu web, software seperti Microsoft Office, kemudian aplikasi jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian mata pelajaran desain, di mana pada mata pelajaran ini peserta didik juga akan diajarkan materi-materi dasar seperti desain foto, video, desain alat, atau yang lainnya dengan berbagai aplikasi. Sehingga diharapkan hasil atau outcome dari mata pelajaran ini yaitu peserta didik memiliki wawasan dan keterampilan dalam dunia komputer serta desain-desain sederhana. Untuk pengorganisasiannya yaitu melalui pengelompokan kelas minat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu di mana peserta didik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah dengan peserta didik yang langsung akan bekerja. Di mana di kelas ini untuk kelas yang berminat melanjutkan ke perguruan tinggi pada proses pembelajarannya yaitu teorinya 60%, sedangkan prakteknya 40%. Sedangkan untuk siswa yang langsung melanjutkan dalam dunia kerja, yaitu dengan teori 40% dan praktek 60%. Nah, kegiatan pembelajaran dirancang di kelas 11. Hal tersebut guna untuk mempersiapkan peserta didik sesuai dengan bidang minatnya. Ketika minat peserta didik tidak melanjutkan kuliah, maka peserta didik sudah memiliki bekal keterampilan kerja yang cukup untuk terjun ke dunia kerja. Sedangkan untuk peserta didik yang bidang minatnya untuk melanjutkan kuliah, maka peserta didik pun sudah memiliki penguasaan teori yang cukup dengan tetap melibatkan sedikit praktek. Nah, pemilihan kelas minat ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar dalam dunia profesi kepada peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik dapat menentukan langkah selanjutnya setelah SMA, karena sudah memiliki gambaran yang jelas dan akhirnya tidak memilih asal-asalan dalam melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Selain itu, apabila siswa tidak melanjutkan kuliah, siswa tersebut sudah mempunyai keterampilan dasar sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk bekerja dan akhirnya tidak hanya anak SMK saja yang sudah memiliki keterampilan khusus untuk bekerja. Nah, untuk sistem Belgium tadi pada dasar teori yaitu dilibatkan untuk melatihkan keterampilan berikut. Mungkin para industriawan bisa terjun bebas ke bisa terjun ke dunia pendidikan untuk melatihkan apa-apa yang perlu disiapkan para peserta didik ketika akan lulus SMA. Dan terakhir yaitu dalam tahap evaluasi dari pengembangan kurikulum ini meliputi yang pertama yaitu mengevaluasi keberhasilan dari tujuan kurikulum berbasis industri. Yang kedua, menilai setiap tahapan pengembangan kurikulum berbasis industri. Dan yang terakhir, membuat instrumen penilaian terhadap pengembangan kurikulum berbasis industri. Sehingga dari evaluasi tersebut, kita tahu tindak lanjut terhadap evaluasi yang telah dilakukan dalam setiap aspek pengembangan dan dalam setiap tahapan. Kesimpulan dari skema yang telah saya rancangkan yaitu pengembangan desain kurikulum ini merupakan model Taylor atau berdasarkan tujuan dapat menjadikan sebuah alternatif dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini untuk membuat peserta didik lulusan SMA memiliki keterampilan kerja sebagai bekal menuju perguruan tinggi ataupun dunia kerja. Sehingga harapannya tidak hanya anak SMK saja yang sudah memiliki keterampilan khusus untuk bekerja, namun anak SMA juga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Bu Desi, presentasinya sangat bagus ya. Oke, sebelum berpindah ke presenter yang lain, saya mohon untuk ditunjukkan kembali rancangan atau skema kurikulum yang lengkap ini ya. Coba dibesarkan. Oke.
Ya, ini kurikulum berbasis industri. Dari paparan Bu Rizky sangat menarik ya, karena memang kita ingin menyiapkan siswa-siswa kita untuk siap dalam menghadapi tantangan revolusi industri. Cuman yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana peran SMA, SMK ya, SMK. Ini untuk SMA atau untuk SMK atau untuk yang mana? Rancangannya untuk anak SMA, Pak. Untuk SMA ya. Oke. Terus bagaimana kita bisa membedakan gitu ya porsi yang diberikan pada anak SMK dengan anak SMA? Atau mereka kita perlakukan sama menurut Bu Rizky? Kalau anak SMK itu kan, untuk penjurusannya itu kan biasanya kan langsung ya, Pak, ya, kayak misalnya, langsung ke penjuruan administrasi atau mungkin teknik mesin dan lain sebagainya, itu kalau anak SMK. Sedangkan kalau, anak SMA ini, dirancangnya itu, dilatihkan hanya keterampilan dasarnya, Pak. Jadi ya yang ditekankan tadi untuk penambahan di mata pelajaran teknologi informasi komunikasi dan desainnya, Pak. Oke, jadi Jadinya ini yang membantu saya khawatirkan, yang dikhawatirkan itu kan ada kerancuan dalam memberikan atau dalam melaksanakan proses ya antara SMA dengan SMK. Jadi konteks keterampilan di situ atau skill yang dikembangkan itu bukan hard skill-nya, tapi soft skill-nya. Jadi memang kalau tadi Bu Rizky saya tanya, ini untuk SMA atau untuk SMK, maka perlu untuk kembali pada konsep pembelajaran di SMA dan SMK. Kalau di SMA itu lebih mengedepankan soft skill-nya, tapi kalau di SMK itu lebih mengedepankan hard skill-nya. Karena memang fokusnya adalah untuk bisa disiapkan di dunia pekerjaan begitu. Tapi kalau untuk anak SMA kan tidak. Anak SMA itu memang ya dilatih keterampilannya, tapi memang keterampilan yang digunakan untuk mempersiapkan siswa kita dalam konteks yang lebih kompleks, bukan konteks yang lebih spesifik. Nah, kira-kira bagaimana untuk menjawab itu, Bu Rizky? Ini yang perlu untuk dipikirkan ya, supaya tidak sampai double finding antara kurikulum SMA dengan kurikulum SMK. Oke, ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, desain kurikulumnya sangat bagus. Ini saya suka karena kelihatan jelas. Kemudian di situ ada dua keterampilan, sekali lagi ada literasi digital dan ada kerja. Nah, ini rasanya juga apakah hanya cukup siswa kita diberikan keterampilan literasi digital dan kerja begitu, bagaimana dengan keterampilan-keterampilan yang lain, terus kemudian bagaimana dengan aspek afektifnya, apakah tidak diperlukan lagi dalam kurikulum industri yang Ibu usulkan gitu. Ya, silakan dipertimbangkan, karena kalau saya lihat di sini kan yang diutamakan kan keterampilan gitu ya, bagaimana dengan kognitifnya, bagaimana dengan afektifnya, terus karakteristik keterampilannya seperti apa, itu juga mungkin perlu untuk diperjelas. Jadi mungkin Bu Rizky coba cermati kurikulum SMK, lihat ya yang digunakan sekarang. Coba bandingkan dengan kurikulum SMA yang digunakan sekarang. Nah, itu sebagai patokan. Kalau misalnya Bu Rizky punya inisiatif, misalnya Pak, saya pengen nge-mix konsep-konsep industri bagi siswa SMA, bagus idenya. Cuman yang perlu untuk disiapkan bagaimana kita mengintegrasikannya, sehingga nanti tidak akan over capacity. Karena kalau anak SMA itu kan memang kita siapkan secara generik, secara umum ya. Walaupun mungkin sekarang seolah-olah lebih diarahkan pada peminatan ya. Tapi itu pun juga keterampilan yang kita latihkan itu masih generic skill, general skill, keterampilan yang umum, belum keterampilan yang spesifik. Beda dengan anak SMK yang lebih ke vokasi begitu. Jadi mereka lebih diarahkan, lebih disiapkan untuk menjawab tantangan dunia kerja. Nah, harus dibedakan antara industri dengan kerja. Ya, revolusi kita ini revolusi industri. Berarti kita mempersiapkan anak kita dengan mental industrinya, dengan pengetahuan industrinya, dengan keterampilan industri. Nah, itu yang saya rasa
perlu untuk disepakati lagi oleh Bu Rizky ya, supaya tidak sampai apa ya, double finding gitu ya. Artinya antara kurikulum SMA dengan kurikulum SMK menjadi tidak berbeda. Oke, saya rasa bagus ya, kita berikan aplaus untuk Bu Rizky. Oke, Terima mungkin Bu kasih. Rizky ada yang mau disampaikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan ke saya? Terkait dengan Cukup, apa Pak. yang diberikan? Cukup, Iya, oke, jelas. bagus. Ya, jelas ya. Ya, oke. Nanti silakan diperbaiki dan mungkin sebelum berpindah ke presenter yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak ada ujian akhir, tapi Bapak Ibu akan menyerahkan final konsep tentang kurikulum development yang dilakukan, yang dikembangkan. Nah, itu nanti yang menjadi bahan penilaian saya dengan Pak Nadi. Ya, jadi saat ini Bu, ini saya nilai ini sudah termasuk ujian ini Bu Rizky ini. Ya. Nah, nanti silakan hasil diskusi kita pada pagi hari ini diperbaiki, kemudian nanti disempurnakan lagi makalahnya, PPT-nya, kemudian diletakkan dalam satu Google Drive, semuanya ada di situ. Nah, nanti kita akan evaluasi. Ya. Oke, saya rasa begitu ya Bu Rizky, terima kasih. Untuk berikutnya saya persilakan. Oke, sama-sama Bu. Mohon maaf izin share screen, Bapak. Silakan Bu Devian. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tentang hasil ide pengembangan desain kurikulum, yaitu karakter, partnership, and digitalization, atau yang biasa dikenal dengan CPD kurikulum. Nah, materi bahasan yang akan saya sampaikan di sini adalah latar belakang, yaitu ada 3, Generasi Emas 2045, kurikulum, dan isu presidensi G20. Kemudian ide pengembangan ini ada landasan, pembelajaran, konten, dan evaluasi. Kemudian ada penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Nah, latar belakang yaitu yang pertama adalah generasi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan diharapkan melahirkan sosok manusia sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yaitu pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, Indonesia Emas 2045 adalah visi pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi kuat, SDM berkualitas, dan berbudi luhur. Untuk mewujudkan Indonesia 2045 dibutuhkan peran serta masyarakat, terutama para generasi muda Indonesia, yaitu dengan terciptanya kualitas SDM yang baik dan berkarakter, masalah pendidikan, ekonomi, korupsi, kesenjangan sosial, dan kemiskinan dapat terselesaikan hingga tuntas. Sebagai generasi yang baik, peran yang harus dilakukan mendukung visi tersebut yaitu dengan bekerja keras, mengasah kemampuan, menambah wawasan, dan bijaksana dalam bersikap. Latar belakang yang kedua adalah kurikulum. Jadi, salah satu upaya dalam bidang pendidikan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Kurikulum sendiri dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 18 didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia adalah kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum 2022 atau K22.
Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang bagus, namun persoalan yang melingkupi kurikulum 2013 jumlahnya tidak sedikit. Sulistyo, yaitu Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis observasi integratif itu dinilai mengabaikan kesiapan guru. Kemudian munculnya kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe Merdeka Belajar adalah kurikulum yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia setelah menghadapi pandemi, yaitu ciri khas dari K22 ini adalah menitikberatkan pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya adalah 4 isu utama bidang pendidikan dalam presidensi G20, di mana Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menguraikan lebih lanjut tentang 4 agenda utama bidang pendidikan yang diangkat dalam G20 tahun ini. Yang pertama adalah kualitas pendidikan di semua golongan. Yang kedua adalah teknologi digital dalam pendidikan, yaitu pada isu ini Indonesia ingin menajamkan diskusi dan solusi bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan akses kualitas dan keadilan sosial di bidang pendidikan. Yang ketiga, solidaritas dan kemitraan, atau yang juga disebut sebagai partnership. Isu ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dan memiliki rasa solidaritas dalam suatu kelompok yang dikaitkan dengan budaya gotong royong Indonesia. Yang keempat adalah masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19, yaitu pandangan bahwa kebutuhan dunia, khususnya dunia kerja pasca COVID-19 telah berubah. Oleh karena itu, dunia harus menata kembali bagaimana pendidikan dapat menjawab tantangan dunia di masa depan. Nah, ide pengembangan dari kurikulum ini adalah CPD kurikulum. Nah, berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan visi Indonesia mewujudkan generasi emas 2045 dalam bidang pendidikan, yaitu dengan mengembangkan kurikulum berbasis karakter, partnership, dan digitalization atau yang disebut CPD kurikulum. CPD kurikulum adalah pengembangan kurikulum berbasis pendidikan, karakter peserta didik, kegiatan partnership atau kerjasama dalam kegiatan pembelajaran secara global. Nah, aspek yang pertama ini adalah karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Nah, berdasarkan teori yang ada, bahwa pada pendidikan karakter setidaknya memiliki 18 macam, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Karakter-karakter tersebut harus ditanamkan pada setiap individu agar dapat berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Aspek kedua adalah partnership. Partnership dalam bisnis atau kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki sebuah bisnis dengan tujuan menghasilkan laba atau keuntungan. Sehingga dalam pengembangan kurikulum ini, partnership diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua lembaga atau institusi, terutama sekolah, boleh antar daerah dalam satu negara maupun antar negara yang di dalamnya melibatkan guru dan peserta didik untuk saling bertukar informasi, kebudayaan, diskusi, studi kasus yang berhubungan dengan kompetensi materi yang berlangsung sebagai proses pembelajaran. Kegiatan partnership ini bisa berupa pertukaran pelajar, konferensi, kegiatan kerjasama dalam riset, dan lain-lain. Aspek ketiga adalah digitalisasi. Tuntutan penguasaan teknologi di era pasca pandemi dalam pendidikan tidak diragukan lagi dampaknya, sehingga dalam pendidikan diperlukan digitalisasi. Sehingga
Digitalisasi sendiri merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Nah, di sini dimisalkan dalam pembelajaran fisika, misalnya materi gunung api. Kemudian di akhir ada sebuah proyek membuat paper dan kegiatan diskusi antara beberapa sekolah yang ada di dua negara, misalkan Indonesia dan Jepang, yang diselenggarakan untuk peserta didik tingkat SMP. Maka yang perlu dilakukan adalah sebagai peserta didik dari kedua negara tersebut melakukan studi kasus terkait karakteristik gunung api yang ada di negaranya masing-masing. Contohnya di Indonesia, peserta didik melakukan studi kasus Gunung Api Rinjani, dan di Jepang peserta didik melakukan studi kasus Gunung Fuji. Nah, masing-masing peserta didik dapat membuat proses pembelajaran dari kedua gunung tersebut melalui penjelasan buku digital yang di dalamnya ada video pembelajaran interaktif. Nah, pada saat konferensi via online, semua peserta didik membawa hasil karya tersebut dalam forum sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung tanpa terbatas ruang dan tempat. Nah, selanjutnya adalah landasan dari pengembangan kurikulum ini. Yang pertama adalah landasan filosofis. Indonesia memiliki landasan pengembangan kurikulum yang jelas, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan Indonesia adalah membentuk manusia yang dapat hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dengan tuntutan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah landasan metodologis, yaitu dengan menggunakan model tabah terbalik. Yang pertama itu menetapkan kebutuhan terkait dengan materi, bahan ajar, serta penilaian untuk disusun dalam suatu unit kurikulum. Selanjutnya dilakukan uji coba untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahannya. Yang ketiga, melakukan revisi atas kelemahan yang ditemui saat uji coba kurikulum dilakukan. Keempat, ini menyusun kerangka kerja, teori, dan yang terakhir menetapkan kurikulum yang baru, yaitu CPD kurikulum. Selanjutnya adalah landasan sosiologis, yaitu pengembangan kurikulum juga pada faktor sosiologis. Jadi merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Dan yang keempat adalah landasan iptek. Mengingat pendidikan merupakan tempat mempersiapkan manusia dalam menyongsong masa depan, maka pengembangan kurikulum harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak secara tidak langsung mencakup pengembangan isi atau materi dan media pembelajaran. Nah, yang kedua ini terkait pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran pada implementasi CPD kurikulum ini dilakukan secara bertahap, yaitu pada strategi perencanaan menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar bagi guru, di mana pada pendekatan strategi ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah strategi pelaksanaan, yaitu menyediakan asesmen dan perangkat ajar, pendekatan strategi yang juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya adalah menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar seperti buku teks, modul ajar, contoh proyek, contoh kurikulum, kemudian dalam bentuk digital interaktif. Nah, yang kedua adalah model pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu ada 4, yaitu terkait strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Kalau yang metode pembelajaran ini menggunakan metode diskusi, tanya jawab, karya wisata. Nah, karya wisata sendiri ini adalah metode yang digunakan pada saat kita melakukan partnership, kegiatan partnership, di mana metode karya wisata adalah yang memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata, membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian terkait model pembelajaran, ini ada 3, yaitu model pembelajaran blended learning, model pembelajaran project-based learning, dan model pembelajaran flipped classroom. Nah, untuk teknik pembelajarannya sendiri, ini dalam pelaksanaannya guru dapat menggunakan learning management system seperti Moodle, Canvas, Google Classroom, Edmodo, kelas digital rumah belajar, blog, dan lain-lain.
Nah, layanan LMS tersebut dapat dinikmati secara gratis dan berbayar sesuai kebutuhan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan maksimal. Nah, ini konten tadi pada CPD kurikulum ini ada 4 konten, yaitu yang pertama ini adalah berwawasan global, di mana salah satu upaya dalam mengembangkan peserta didik agar berwawasan global yaitu dengan kegiatan partnership atau kolaborasi. Hal ini merupakan salah satu dari isu presidensi G20 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dan memiliki rasa solidaritas dalam suatu kelompok yang dikaitkan dengan budaya gotong royong Indonesia. Sehingga baik maupun lembaga pendidikan harus saling menjalin kerjasama satu dengan yang lainnya, bahkan lembaga maupun institusi yang berada di luar negeri. Tujuannya adalah memfasilitasi peserta didik untuk belajar dan mengenal dunia luar secara global. Yang kedua adalah berbudaya. Jadi budaya ini merupakan ciri khas suatu daerah maupun suatu negara. Dengan adanya kegiatan partnership yang berbeda daerah dan negara, perlu adanya penanaman budaya setempat yang kuat agar menjadi suatu karakter yang membangun peserta didik. Menciptakan peserta didik yang berbudaya tidak hanya paham budaya seperti bahasa daerah, tarian daerah, dan lainnya yang menjadi ciri khas, akan tetapi juga budaya yang dapat menanamkan karakter seperti jujur, toleransi, ramah, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Yang ketiga adalah networking. Jadi dalam pengembangan kurikulum ini, membangun networking merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh antar peserta didik yang berada di lembaga atau institusi dan negara maupun jaringan yang dibuat oleh lembaga atau institusi dalam atau luar negara yang secara luas dalam kegiatan partnership terutama pada sekolah menengah sehingga dapat mempersiapkan peserta didik terutama dalam hal karir ke depannya. Networking sendiri dianggap penting bagi perkembangan karir karena memiliki banyak manfaat. Nah, yang keempat adalah keterampilan abad 21, yaitu adapun tuntutan atau kompetensi pembelajaran abad 21 ini mengarah pada 4C, yaitu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan kolaborasi. Nah, dalam mencapai kompetensi 4C tersebut dibutuhkan sebuah fondasi yang kuat pada peserta didik sehingga peningkatan literasi dan numerasi siswa, khususnya pada peserta didik tingkat dasar. Jika peserta didik dalam hal literasi dan numerasi sudah cukup baik, kemudian didukung dengan implementasi penerapan pendidikan karakter yang sesuai, maka hambatan bisa diminimalisir untuk mencapai keterampilan abad 21 yang di atas. Dan seperti yang disampaikan oleh Andreas Kelser dari OECD, bahwa kemampuan numerasi yang baik merupakan proteksi terbaik terhadap angka pengangguran, penghasilannya rendah, dan kesehatan yang buruk. Selain itu, literasi memiliki tujuan yakni dengan literasi akan meningkatkan pemahaman peserta didik dalam mengambil sebuah informasi maupun kesimpulan, membantu peserta untuk berpikir kritis sesuai dengan kompetensi pembelajaran abad 21 ini. Nah, untuk kegiatan evaluasi sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi pelaksanaannya ini memfasilitasi satuan pendidikan, mengenali kesiapannya sebagai dasar menentukan pilihan implementasi CPD kurikulum, serta memberikan umpan balik berkala 3 bulanan untuk memetakan kebutuhan penyesuaian dukungan implementasi CPD kurikulum dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, untuk evaluasi pembelajarannya sendiri ini seperti pada evaluasi pembelajaran kurikulum 22, yaitu penekanan pada penilaian formatif dan sumatif. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti refleksi, esai, melalui poster, jurnal, atau juga bisa menggunakan tes tertulis. Tidak ada lagi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, karena dalam pembelajaran berfokus pada proses di penilaian formatif untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Nah, jadi berdasarkan paparan tadi dapat disimpulkan bahwa CPD kurikulum adalah pengembangan kurikulum berbasis pendidikan karakter peserta didik, kegiatan partnership atau kerjasama, dan digitalisasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk mendukung visi Indonesia mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 yang penting bagi dunia pendidikan dengan melakukan perubahan pola pikir. Nah, pendidikan ini tidak sekedar dimaknai dengan transfer akademik atau keilmuan saja, melainkan dilengkapi dengan
karakter. Selain itu, pendidikan salah satunya dengan pengembangan CPD kurikulum melalui kegiatan partnership dan digitalisasi dapat menjawab tantangan masa depan di era pasca pandemi dengan mempersiapkan karir peserta didik. Nah, dalam hal ini, saran yang dapat diajukan adalah dalam implementasinya diperlukan adanya kerjasama di semua elemen, yaitu baik dari pusat satuan pendidikan, instansi sekolah, atau lembaga kerjasama guru, peserta didik, dan wali murid. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Eko. Oke, terima kasih Bu Devian. Presentasinya bagus ya. Mohon maaf, apakah bisa ditayangkan kembali desain kurikulumnya? Rancangannya kurikulum ada Bu Devian? Ini Bapak, apakah sudah tampil? Oh, yang ini, yang dalam Globo ini ya? Iya. Oh, oke. Ya. Oke, ini saya rasa sangat menarik ini ya, terkait dengan filosofi yang diusung oleh Bu Devian tentang CPD kurikulum ya. Ada karakter, ada partnership, dan digitalization. Tadi banyak sekali informasi argumentatif yang sudah disampaikan. Nah, mungkin perlu untuk kita diskusikan sedikit ya terkait dengan ide pengembangan kurikulum ini. Yang pertama, apakah kurikulum ini hanya berlaku untuk pembelajaran IPA atau fisika, atau berlaku untuk semua materi pelajaran? Silakan, Bu Devi. Iya, Bapak, ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Oke, semua mata pelajaran ya. Oke. Terus kemudian apa pertimbangan Bu Devian kok menggunakan filosofi global begitu, yang harapannya nanti sebagai tempat untuk meletakkan semua aspek-aspek kurikulum yang ingin dikembangkan. Karena sesuai dengan kalau kita melihat global kan berarti kita melihat seluruh dunia nggih Bapak. Jadi dengan adanya aspek-aspek CPD kurikulum ini saya letakkan dalam suatu global, harapannya adalah kurikulum ini dapat membantu peserta didik tidak hanya memiliki wawasan secara luas, secara global. Jadi seluruh dunia yang didukung dengan kegiatan partnership tadi. Seperti itu Bapak. Oke, ya di situ ada 3 pilar penting ya. Ada karakter, ada partnership, dan ada digitalization. Nah, pertanyaan saya, bagaimana interaksi di antara ketiganya? Antara karakter, partnership, dan digitalization itu. Hubungannya seperti apa? Jadi yang pertama itu kita karakter dulu yang menjadi intinya Bapak. Jadi karakter ini menjadi pondasi awal yang ditanamkan kepada peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Nah, kemudian saat melakukan pembelajaran ini, misalnya ada kegiatan partnership. Nah, dalam kegiatan partnership tersebut kan ada pertukaran, misalkan tadi kan pertukaran pelajar gitu Pak, dari seluruh negara. Nah, dengan adanya kegiatan partnership ini, peserta didik ini sudah memiliki karakter masing-masing. Jadi ketika ada pertukaran budaya dan yang lainnya, mereka bisa mengamati dengan sudah memiliki dasar karakter yang kuat agar tidak terbawa oleh arus globalisasi seperti itu Bapak. Kemudian kan ya kita bisa dalam satu dunia itu kita bisa melakukan kegiatan partnership pertukaran pelajar. Nah, kemudian di sini ada aspek digitalisasi. Jadi kegiatan partnership ini tidak hanya dilakukan secara offline, tetapi juga bisa dilakukan secara online, yaitu melalui digitalisasi. Seperti itu, Bapak.
Ya, oke. Ini saya rasa konsepnya bagus, namun mungkin perlu saya sarankan supaya interaksi antara komponen yang ada dalam Globo itu kelihatan, Bu. Nah, ini yang kelihatannya perlu untuk kita buatkan jejaringnya, begitu ya. Bagaimana hubungan antara karakter, partnership, dan digitalization. Karena di situ muncul lagi tentang apakah digitalisasi itu kaitan antara budaya dan keterampilan abad 21, apakah partnership itu networking dengan abad 21, terus bagaimana dengan karakter dengan abad 21. Ini kan akhirnya tidak sesederhana yang dibayangkan begitu. Saya mungkin bisa memahami ide yang disampaikan oleh Bu Devian, tinggal bagaimana caranya supaya Bu Devian bisa mengkonstruksi konsep-konsep itu menjadi hubungan yang lebih harmonis begitu ya. Daripada orang melihat partnership itu seperti apa sih partnership itu? Menggambarkan apa dengan apa atau seperti apa apply-nya dalam rancangan ini begitu. Supaya lebih mudah untuk dipahami. Karena mohon maaf kalau misalnya seperti ini seolah-olah antara karakter, partnership dan digitalisasi itu berjalan secara terpisah begitu. Padahal kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Bu Devian tadi kan ini merupakan sebuah kegiatan yang dalam rangka bisa mendapatkan informasi itu secara global. Nah, idenya sangat bagus, tinggal bagaimana caranya supaya aspek-aspek itu bisa kelihatan interaksinya. Saya memiliki satu contoh yang menarik, nanti di akhir pertemuan akan saya tunjukkan. Kebetulan konsep itu merupakan desain yang dibuat oleh tim riset saya dengan teman-teman dari negara-negara Asia Pasifik yang akhirnya menjadi ESD, Conceptual Framework gitu ya. Tadi nanti bisa menjadi model Bu Devian dalam rangka mengembangkan model kurikulum CPD ini. Oke, saya rasa bagus ya. Nanti akan saya tunjukkan insya Allah di akhir pertemuan. Yang berikutnya saya persilakan setelah Bu Devian. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Bu Risa, Bapak. Baik. Baik, Bapak izin share screen. Oke, monggo silakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Oh, silakan, Bu Risa, ya. Di slideshow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas pengembangan model kurikulum yang saya usulkan, yaitu kurikulum berbasis Education for Sustainable Development atau yang kita singkat menjadi ESD kurikulum. Ya. Selanjutnya. Yang pertama ya latar belakang untuk pengembangan kurikulum berbasis Education for Sustainable Development. Yang pertama yaitu perlunya kurikulum yang menjawab tantangan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu faktor yang menentukan kualitas suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan sendiri adalah salah satu investasi terbesar yang akan menghasilkan manusia dengan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Menurut Muslimin Ibrahim sendiri, pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki komponen masukan atau input, proses, dan luaran atau output. Di dalam sistem pendidikan, terjadi proses pemberian pengalaman kepada siswa sehingga terjadi perubahan pada perilaku siswa sebagai akibat pemberian pengalaman, yaitu hasil belajar siswa. Sedangkan kurikulum sendiri adalah serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk dipatuhi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia sendiri sangatlah penting dan selalu harus dilakukan. Hal ini guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia sendiri. Dalam suatu perkembangan kurikulum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu kurikulum tersebut perlu dirubah. Di antaranya adalah
tantangan masa depan atau tantangan zaman, seperti meliputi arus globalisasi, berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Yang kedua, yang melatar belakangi pemilihan desain kurikulum ini yaitu adanya pembelajaran abad 21. Menurut Trilling dan Fadel pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Century Knowledge and Skill Rainbow Education disebutkan bahwa kompetensi yang diperlukan dalam kerangka abad 21 mencakup 3 kelompok keterampilan, yaitu keterampilan kehidupan dan karir, keterampilan pembelajaran dan inovasi, serta keterampilan informasi, media, dan teknologi. Latar belakang yang ketiga yaitu deklarasi PBB terkait komitmen pembangunan berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan di segala bidang ini tidak hanya menimbulkan dampak positif, namun juga menimbulkan dampak negatif, khususnya untuk lingkungan. Berbagai aktivitas manusia telah merusak habitat makhluk hidup, mengeksploitasi lingkungan, menghasilkan polusi dan penyakit, serta mengubah iklim global. Hal inilah yang menyebabkan PBB mendeklarasikan terkait komitmen pembangunan berkelanjutan oleh anggota-anggota PBB. Konsep pembangunan berkelanjutan ini dianggap sebagai jawaban untuk mengatasi dampak negatif pembangunan. Konsep ini sudah ada sejak tahun 80-an sebagai respon terhadap tantangan ekonomi dan sosial dengan memberikan perhatian terhadap lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Kemudian latar belakang yang keempat yaitu kerusakan lingkungan yang semakin tinggi. Dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan, United Nations pada tahun 2017 menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama yang diharapkan dapat mendorong terjadinya social change di dalam masyarakat. Sebagai generasi saat ini, kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun, kita dituntut untuk mampu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan manusia Indonesia dengan sistem perlindungan lingkungan alam sehingga kebutuhan tersebut dapat memenuhi tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi dalam waktu yang tidak terbatas tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Isu kerusakan lingkungan ini menjadi satu fokus dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Bahkan terdapat 10 besar persoalan lingkungan yang menjadi fokus dari Kementerian LHK, yaitu jumlah sampah yang diprediksi meningkat pada tahun 2020, banjir yang disebabkan sampah, rusaknya hutan, dan alih fungsi sungai, pencemaran sungai karena pembuangan limbah rumah tangga industri, pemanasan global, pencemaran udara, kerusakan ekosistem laut, kesulitan air bersih, kerusakan hutan yang mencapai 1,47 juta hektar per tahun akibat kebakaran dan pembakaran liar, abrasi, dan pencemaran tanah. Sedangkan dari sisi kesehatan sendiri, tingginya pencemaran logam berat pada ternak, hasil laut, hingga buah dan sayur dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, kelainan fungsi otak, tekanan darah naik, anemia berat, keguguran, gangguan sistem saraf, kerusakan DNA, kanker, bahkan kematian yang dapat terjadi dalam waktu 1 sampai 2 hari. Berbagai fakta tentang isu kerusakan lingkungan yang semakin tinggi ini membuktikan bahwa manusia dan alam memiliki keterkaitan yang erat. Untuk itu diperlukan kesadaran global pada umumnya dan nasional pada khususnya di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak khususnya pemerintah dan perwakilan masyarakat mengingat komitmen politik dibutuhkan untuk mendorong pergerakan lingkungan. Latar belakang yang terakhir yaitu adanya bonus demografi yang dialami Indonesia pada tahun 2020-2030. Selanjutnya, mengapa kita perlu mengimplementasikan kurikulum berbasis ESD
ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita harus perlu mengimplementasikan kurikulum berbasis ESD dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan yang relevan. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dalam rangka terciptanya masa depan yang berkelanjutan atau sustainable future, maka diperlukan sebuah pengembangan kurikulum pendidikan yang berorientasi lingkungan alam dan sosial, yaitu kurikulum berbasis Education for Sustainable Development atau ESD. Sistem pendidikan ini dianggap sangat relevan karena kurikulum berbasis ESD ini sejalan dengan visi pendidikan nasional yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan bersikap proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Yang kedua yaitu kita memerlukan transformasi pendidikan, di mana kita tidak hanya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan, namun kita juga harus berfokus pada sikap dari masyarakat Indonesia agar lebih peduli terhadap lingkungan dan sumber daya alam Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu meningkatkan mengimplementasikan kurikulum berbasis ESD, kita bisa meningkatkan rasa keadilan dan saling menghormati, membantu mengatasi perubahan iklim, serta membangun masyarakat yang ramah lingkungan. Seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa kurikulum ESD ini sangat penting, mengingat kesadaran akan pentingnya aktivitas ramah dan pemberdayaan lingkungan tidak dapat ditumbuhkan dalam waktu singkat melalui sekali atau 2 kali pemberian penyuluhan atau pelatihan. Jadi memerlukan waktu yang berulang-ulang, kegiatan yang berulang-ulang agar masyarakat terbiasa atau sadar terkait aktivitas ramah dan pemberdayaan lingkungan. Pengetahuan siswa terkait lingkungan ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku siswa terhadap lingkungannya, karena keterampilan dan pengetahuan tanpa nilai dapat mendatangkan potensi bencana masa kini dan yang akan datang. Nah, oleh karena itu, tujuan dari kurikulum ESD sendiri adalah untuk mendorong siswa sebagai warga belajar yang berhasil, percaya diri, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesejahteraan dan keharmonisan. Selanjutnya. Terkait kerangka pembelajaran abad 21, tadi sudah saya sampaikan di awal terkait latar belakang, namun ini kita bisa melihat kerangka kompetensi abad 21 yang sesuai atau cocok dengan kurikulum berbasis ESD tadi, di mana dalam kerangka pembelajaran abad 21 ini ada 3 kelompok keterampilan yang saat ini sedang dikembangkan dan harus dimiliki oleh seorang pembelajar, yaitu yang pertama adalah keterampilan kehidupan dan karir. Peserta didik harus dicirikan oleh sikap fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, memiliki keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, serta kepemimpinan dan tanggung jawab yang baik. Yang kedua yaitu keterampilan pembelajaran dan inovasi atau learning and innovation skill, di mana peserta didik harus kreatif dan inovatif, berpikir dalam menyelesaikan masalah, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Jadi, dari keterampilan pembelajaran dan inovasi ini, siswa tidak hanya mampu bersaing, namun juga harus mampu bersanding dengan sekelilingnya. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan informasi, media, dan teknologi atau information, media, and technology skill, di mana peserta didik ini harus melek informasi, melek media, dan melek teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Selanjutnya, nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Indonesia
pada tahun 2020 memiliki jumlah usia produktif yang akan mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang akan diperkirakan 297 juta jiwa. Bonus demografi ini harus kita manfaatkan dengan baik, mengingat dengan adanya usia produktif yang banyak, ini diharapkan nanti masyarakat, khususnya generasi muda, itu turut berpartisipasi aktif dan memiliki pengetahuan akan alam, persamaan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang apa itu kurikulum education for sustainable development atau kurikulum berbasis ESD. Education for Sustainable Development atau yang sering kita kenal dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembelajaran atau pendekatan terhadap pengajaran yang didasarkan pada cita-cita luhur dan prinsip-prinsip yang mendasarkan pada keberlanjutan atau sustainable dengan memusatkan perhatian pada semua tingkat dan jenis pembelajaran dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan pengembangan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, ada 4 tujuan dari kurikulum Education for Sustainable Development menurut UNESCO, yaitu learning to know, learning to be, learning to live together, learning to do, and learning to transform oneself and society. Tujuan dari kurikulum berbasis ESD ini adalah untuk mendorong siswa sebagai warga belajar yang berhasil, percaya diri, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesejahteraan dan keharmonisan. Pada periode 2005 sampai 2015 telah diproklamasikan oleh PBB sebuah dekade yang akan memfokuskan pada pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konsep dari kurikulum berbasis ESD ini dimaksudkan untuk menjamin setiap orang mempunyai kesempatan pendidikan yang berkualitas, sehingga siswa dapat belajar tentang nilai, sikap, serta gaya hidup yang mendukung masa depan yang berkelanjutan dan untuk mewujudkan perubahan cara pandang masyarakat yang positif. Menurut Sudibyo tahun 2008, konsep ESD ini memuat sifat futuristik, yaitu memandang segala aktivitas yang dilakukan saat ini adalah investasi untuk generasi yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya di Indonesia sendiri, konsep ESD ini sudah pernah diadopsi, seperti misalnya oleh Pertamina Foundation dalam program-programnya. Namun demikian, dalam kerangka kesadaran lingkungan, pendidikan di Indonesia masih terbatas mengenal pendidikan lingkungan hidup atau ramah lingkungan, atau pendidikan berbasis lingkungan yang berorientasi pada pengurangan dampak negatif dan masih belum berorientasi kepada ESD yang memberdayakan lingkungan alam dan sosial yang pada gilirannya nanti akan memberikan manfaat pada dirinya sendiri dan keberlanjutan hidup manusia secara umum. Pelaksanaan ESD di Indonesia sendiri ini juga sudah pernah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2008-2009. Namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara menyeluruh dan serius. Hasil studi pada tahun 2008 menemukan bahwa penerapan ESD sendiri memiliki masalah, yaitu pada regulasi, sumber daya manusia, dan materi ESD itu sendiri. Lebih spesifik lagi, penelitian ini menilai implementasi ESD dari tingkat pusat ke tingkat daerah belum dilengkapi dengan peraturan, kebijakan, dan program yang jelas. Para pelaku di lingkungan pendidikan juga kurang memahami apa itu ESD karena minimalnya sosialisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, langsung ke education. Risa. Bu Risa, mohon maaf. Karena Baik. waktunya
Mau Nggih, habis Bapak. langsung ke Nggih. desain. Lanjut. Ya, ini terkait tentang perspektif dan komponen ESD. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum berbasis ESD ini memiliki 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Dan komponen-komponennya terdapat 15 komponen yang bisa dilihat pada PowerPoint. Di situ ada 15 komponen ESD, baik perspektif sosial budaya, lingkungan, maupun ekonomi. Selanjutnya. Apa tujuan dari penerapan kurikulum berbasis ESD ini? Tujuan dari kurikulum berbasis ESD ini yaitu menuju Indonesia SDGs Indonesia pada tahun 2030, di mana SDGs ini merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini sendiri berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Selanjutnya. Bagaimana penerapan kurikulum ESD dalam pembelajaran? Implementasi atau penerapan nilai-nilai ESD sendiri tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran, tetapi terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Di sini ada contoh dari model integrasi nilai-nilai ESD dalam pembelajaran, yaitu di mana ada perencanaan pembelajaran. Dari perencanaan ini nanti disusunlah silabus dan RPP, kemudian dilaksanakan pelaksanaan pembelajaran, serta dievaluasi atau dilakukan penilaian pembelajaran. Selanjutnya. Nah, bagaimana reorientasi pendidikan kurikulum berbasis ESD? Ini saya sudah membuat contoh dari reorientasi atau pandangan bagaimana nantinya pendidikan sesuai kurikulum berbasis ESD, di mana ada 4 perspektif, yaitu ada pengetahuan, masalah, keterampilan, perspektif, dan nilai. Ada 5, maaf. Kemudian kita hubungkan dengan pilar dari ESD sendiri, yaitu lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Jadi ini adalah contoh reorientasi atau pandangan tentang penerapan kurikulum berbasis ESD di sekolah. Selanjutnya. Skema kurikulum yang diusulkan yaitu terlihat seperti pada gambar. Ya, silakan Bu Risa. Baik, skema kurikulum yang diusulkan yaitu di mana di sini terdapat 2 tangan penopang, di mana tangan ini berarti menjadi salah satu penentu keberhasilan dari kurikulum berbasis ESD ini, yaitu siswa sendiri. Terus yang tangan satunya yaitu guru dan sarana prasarana. Terus di sini digambarkan membawa bola, di mana bola ini berisi 17 tujuan dari pengembangan berkelanjutan atau SDGs tadi. Terus di dalamnya termuat 3 kegiatan atau pembelajaran, yaitu pembelajaran kognitif, pembelajaran keterampilan atau behavioral learning, kemudian pembelajaran spiritual, sosial, dan emosional learning atau pembelajaran spiritual, sosial, dan emosional. Kemudian di lingkaran dalamnya lagi itu ada ada 3 pilar dari kurikulum ESD tadi, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Rancangan kurikulum berbasis Education for Sustainable Development ini merupakan sebuah rancangan kurikulum pendidikan yang memiliki tujuan pada pencapaian SDGs, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini nanti dimaksudkan untuk menjamin setiap orang mempunyai kesempatan pendidikan yang berkualitas, sehingga siswa dapat belajar tentang nilai sikap serta gaya hidup yang mendukung masa depan yang berkelanjutan. Oke. Sudah Bu Risa? Skema, ya, Oke. selanjutnya.
Ini terkait tentang penerapan pembelajaran pada kurikulum berbasis SD. Di sini ada 3 hal yang perlu kita siapkan, yaitu perencanaan pembelajaran terkait analisis tujuan, materi, dan analisis asesmen. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran guru, yaitu meliputi guru, siswa, materi, metode, media, dan model pembelajaran. Maaf ada kekeliruan. Yang ketiga yaitu evaluasi atau penilaian pembelajaran yang meliputi tujuan, aspek, dan teknik, instrumen, serta tindak lanjut. Selanjutnya, terkait perencanaan pembelajaran, prinsip pembelajaran pada berbasis ESD ini mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai ESD secara eksplisit yang dirancang terintegrasi dalam kurikulum maupun dalam proses pembelajaran sebagai kurikulum tersembunyi. Perencanaan yang bisa dilakukan oleh guru apabila ingin menerapkan kurikulum berbasis SD yaitu seperti ini: mengkaji KIKD, merumuskan indikator, sama halnya dengan yang kita lakukan sekarang, identifikasi aspek ESD, kemudian mengintegrasikan ke dalam aspek ESD, menyusun silabus, serta menyusun RPP. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Singkat saja, Bu Risa. Ya, baik. Jadi proses pembelajaran ini sebaiknya berlangsung secara fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan keragaman latar belakang, budaya, dan karakteristik siswa. Selain itu, pembelajaran ini harus berlangsung secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa, seperti yang kita lihat pada 6 pijakan kurikulum ESD tadi yang di awal. Berhasilnya kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari peran guru serta peran sarana prasarana. Selanjutnya, terkait evaluasi pembelajaran, penilaian yang dilaksanakan untuk pembelajaran berbasis ESD ini tidak berbeda dengan penilaian pada pembelajaran lainnya, di mana nilai-nilai ESD ini diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, maka penilaian tidak dilakukan tersendiri. Penilaian dapat berupa ulangan atau ujian. Ulangan ini bisa terdiri atas ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Sedangkan ujiannya ini bisa meliputi asesmen kompetensi minimum yang meliputi literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selain itu, penilaian atas ketercapaian implementasi ESD ini juga dapat dilakukan melalui alternatif asesmen, misalkan guru menyiapkan lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar portofolio untuk mengamati perkembangan nilai-nilai ESD yang telah tertanam pada diri siswa, atau bahkan melalui self-assessment atau siswa mengukur ketercapaiannya sendiri. Selanjutnya, skema kurikulum yang saya usulkan tadi ini sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan oleh teori Hilda Taba, di mana dalam model pengembangan kurikulum Hilda Taba ini diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori, kemudian baru ditetapkan. Model Taba dalam pengembangan kurikulum ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Adapun langkah-langkahnya bisa dilihat dari dalam PPT, ada langkah 1 sampai langkah 7. Kemudian konsep kurikulum berbasis EDS ini sesuai dengan yang dikembangkan oleh teori Hilda Taba dimaksudkan untuk menjamin setiap orang mempunyai kesempatan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya. Terima kasih, itu paparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Risa. Topik ini sangat menarik ya, terkait dengan Education for Sustainable Development. Dan memang kebetulan saya terlibat langsung dalam mendesain Asia Pacific Teacher Competencies yang tadi saya sampaikan dan sudah saya share di grup. Dan alhamdulillah saya mewakili Indonesia untuk terlibat di dalam riset tersebut gitu ya. Dan ini sekarang sedang digunakan oleh semua guru-guru di Asia Pasifik. Ya, guru-guru yang tertarik gitu ya. Jadi di Indonesia itu ada
ada saya, ada Prof. Ari dan kawan-kawan ini. Ya. Tapi dari UNESA saya sendiri. Ya. Jadi ini satu kebanggaan bahwa konsep PhD yang dirumuskan oleh tim riset yang dikomandani oleh Prof. Hiroki dari Okayama University itu mendapatkan perhatian yang sangat bagus dari UNESCO, dan kebetulan beberapa saat yang lalu pada tahun 2019 kami diundang untuk hadir di on-site meeting ya di Okayama, dan waktu itu kebetulan belum pandemi, jadi kita masih aman. Waktu itu juga saya diundang di Miyagi, tapi sayangnya pandemi, jadi akhirnya tidak jadi berangkat gitu ya, tidak jadi berangkat. Jadi insya Allah tahun depan ini mungkin kita akan bertemu lagi di sana. Nah, silakan Bu Risa kalau ingin mendalami PhD, dan saya sangat senang gitu ya. Walaupun mungkin Bu Risa bukan pembimbingnya, bukan saya, tapi saya akan mensupport gitu ya, akan mensupport. Terutama mendesain kurikulum berbasis yang saat ini kita masih belum punya tuh. Kita masih belum punya. Ini sangat menarik sekali. Nah, mungkin saya perlu untuk memberikan beberapa masukan. Kalau Ibu nanti mencoba untuk mencermati di dalam buku tersebut, itu ada overview of the Asia Pacific Teacher Competency Framework ya. Nah, di situ saya tidak bisa, sebentar, saya bisa menanyakan di sini enggak ya? Saya khawatir nanti nutup ininya Bu Risa Eman gitu ya, supaya saya bisa mengcover dua-duanya. Nanti silakan dilihat di masing-masing device. Gitu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan itu, Bu Risa bisa mengkaitkan gitu ya. Yang jelas kalau dikaitkan dengan pilar kan ada 3 hal yang perlu untuk dicermati, yaitu ada sosial, ada ekonomi, ada lingkungan. Nah, ini merupakan pilar penting dalam pendidikan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau kita walaupun ngajar fisika, jangan merasa bahwa kita cukup hanya dengan fisika itu bisa hidup. Termasuk mengajarkan pada anak-anak kita. Ajar mereka untuk bisa menggunakan konsep fisika supaya dia bisa, seperti yang disampaikan Berisa tadi, seperti kita ini menginvestasi. Jadi kita ngajar seperti berinvestasi, menyiapkan siswa kita untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana caranya ya? Bagaimana dia bisa menggunakan pengetahuan yang kita ajarkan itu untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak hanya sebatas pemahaman konsep dan rumus, tapi apply-nya, aplikasinya. Tentunya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini yang penting sekali. Beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan Profesor Justin Babia dari Recoletos University di Filipina. Beliau menceritakan pengalaman menerapkan PhD di universitas beliau, itu sampai bisa melibatkan masyarakat di sekitar kampus. Jadi satu contoh misalnya begini, ada satu materi dalam bidang biologi, ini kebetulan biologi, tapi kita fisika pun masih sangat memungkinkan, dan saya memiliki banyak referensi. Jadi dia melatih untuk menghasilkan sebuah produk tanaman tertentu dengan menggunakan konsep kultur jaringan, gitu ya, atau tissue culture itu. Akhirnya dia bisa menghasilkan sebuah produk tanaman yang produk ini bisa dikembangbiakkan oleh masyarakat. Nah, akhirnya dari produk tanaman yang dihasilkan kemudian disebarkan ke masyarakat. Pertama, dia bisa memanfaatkan potensi lingkungan, menjaga lingkungan. Berarti satu pilar ESG ini bisa tercover. Kedua, dia bisa memobilisasi masyarakat, society. Bagaimana dia bisa memanfaatkan potensi sosial itu untuk bisa diakomodir sedemikian rupa sehingga masyarakat akan terlibat dalam sebuah sistem akademik yang walaupun tidak formal tapi mereka menikmati. Jadi mereka belajar sambil melaksanakan kehidupan kesehariannya. Nah, yang terakhir adalah ekonomi, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena dari produk tanaman yang dihasilkan bisa diperjualbelikan untuk menambah income masyarakat. Nah, ini Bu Risa yang sangat menarik. Kalau saatnya Bu Risa ingin mengaplikasikan di siswa di sekolahnya Bu Risa. Jadi, ajari mereka bagaimana cara belajar fisika yang baik. Dengan cara apa?
menggunakan konsep yang dipelajari untuk menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mengubah baik itu kehidupan sosial, ekonomi maupun lingkungan masyarakat. Penting sekali. Contoh misalnya, Bu Risa mengajarkan tentang materi energi. Jangan hanya konsep energinya, tapi bagaimana mereka bisa berpikir tentang hemat energi. Bahkan dia bisa memanfaatkan potensi lingkungan sehingga lingkungan menjadi terbagus gitu ya. Jadi kita bisa merancang, memanfaatkan misalnya potensi lingkungan singkong itu kan menjadi potensi bioetanol itu. Bioetanol itu kan bisa menjadi bahan energi alternatif. Nah, itu bisa diajarkan kepada siswa untuk menghasilkan sumber-sumber energi terbarukan. Konsep energinya jelas, tapi bagaimana menerapkan itu gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Oke, sekarang kita kembali. Saya terlalu ini ya. Kalau sudah bicara ESG itu saya sangat semangat sekali ya, karena sampai saat ini saya mencari teman-teman mahasiswa yang mau itu ternyata tidak banyak. Kemarin ada bimbingan saya, Bu Reni, itu melakukan riset mengintegrasikan ESG dengan CCL, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Sekarang sedang kita persiapkan untuk publikasi internasional. Nah, harapan nanti Bu Risa seperti itu juga. Jadi ini yang menjadi harapan kita ke depan. Jadi kita tidak hanya berhenti pada mengajarkan, habis dapat nilai itu belum ada artinya. Kita ini diharapkan apa yang kita latihkan pada siswa itu bisa membentuk kehidupan yang lebih baik untuk mereka di masa yang akan datang. Nah, dengan mengintegrasikan ESG, saya rasa ini sangat potensial, Bu Risa ya. Jadi silakan di follow up kalau nanti kurang jelas bisa komunikasi dengan saya langsung untuk saya bantu walaupun mungkin saya bukan pemimpinnya. Pemimpin siapa, Bu Risa? Lazim. Prof. Lazim sama? Prof. Mat Lazim. Prof. Sama? Mat Lazim. Dengan Sama siapa? Bu Siva Indana. Oke. Saya rasa bagus, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa saling mendiskusikan. Jadi ini seperti itu. Silakan nanti pilar-pilarnya itu dimunculkan, Bu. Nah, kalau di Bu Risa memperhatikan contoh ini adalah Asia Pacific ESG Teacher Competency Framework yang bisa digunakan sebagai rambu-rambu ya dalam mengembangkan features ya. Jadi membentuk untuk masa yang akan datang ya, seperti apa supaya lebih inline. Kurikulum kita masih belum sepenuhnya bisa menggaransi itu. Baru merupakan sebuah inisiatif. Nah, sekarang Bu Risa bisa berkreasi dengan mengintegrasikan ini. Ya, kebetulan saya terlibat di dalamnya untuk merumuskan itu. Ya, jadi insya Allah ini bisa menjadi salah satu inisiasi yang bagus. Nah, terus kemudian silakan yang berikutnya, Bu. Yang konsep kurikulumnya yang mana? Yang ini ya, konsep kurikulumnya. Ini konsep kurikulumnya. Iya, yang skema kurikulumnya. Oke. Untuk skema kurikulum saya rasa bagus, namun juga perlu untuk diperhatikan gitu ya. Apakah semua tujuan SDGs itu akan dicapai dalam pembelajaran yang Ibu rencanakan di sekolah itu atau yang Ibu rencanakan dalam kurikulum yang Ibu kembangkan. Itu juga perlu untuk diperhatikan gitu ya. Artinya kita mungkin tidak bisa memaksakan diri untuk bisa mengcover semuanya. Maka perlu untuk diidentifikasi mana yang dianggap potensial sesuai dengan kondisi di lingkungan kita masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di situ ada spiritual, social, and emotional learning. Ada cognitive learning, ada behavior learning. Apa ketiganya itu memiliki proporsi yang sama? Pertanyaan saya. Iya, Bapak. Jadi dalam kurikulum ESD ini tiga pembelajaran ini kognitif, spiritual, sosial, emosional, dan behavior memiliki yang sama, memiliki proporsi rata yang sama, proporsi yang sama. Oke. Ya, nah itu perlu untuk dipertimbangkan, Bu. Jadi silakan saja dengan pertimbangan tertentu, Bu Risa memutuskan bahwa ini harus seimbang, harus sama antara kognitif, spiritual, dan kawan-kawan, serta behavioral learning-nya. Silakan saja, enggak apa-apa.
Kan tadi saya hanya mengklarifikasi begitu ya. Nah, kalau diperhatikan mungkin kita perlu juga untuk lebih memperjelas kira-kira aspek-aspek yang lebih spesifik yang mau dikembangkan dalam kurikulum berbasis ESG ini. Terus bagaimana interaksinya? Di situ ada pembangunan berkelanjutan, ada ekonomi lingkungan dan sosial budaya. Bagaimana bentuk aplikasinya begitu? Apakah itu mendasari atau seperti apa? Nah, itu yang perlu untuk diperjelas begitu ya. Nah, rasanya ini menarik, cuman perlu untuk lebih dikritisi lagi, termasuk juga 2 tangan yang di bawah itu. Di situ sebenarnya kan ada 3 komponen ya, ada siswa, ada guru, ada sarana prasarana. Nah, apakah guru dan sarana prasarana itu menjadi satu kesatuan, siswa sendiri, atau seperti apa? Kalau misalnya diartikan tidak harus tangan yang di bawah gitu ya, bisa pilar atau apa dengan 3 komponen kan begitu. Nah, itu saya rasa juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang perlu untuk disiapkan supaya kita bisa memberikan sebuah inisiasi desain kurikulum yang sesuai dengan konsep ESG gitu ya. Jadi saya mengapresiasi idenya dan saya rasa sangat bagus. Memang ESG itu dipersiapkan untuk mencapai Sustainable Development Goals ya, atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada 17 itu. Nah, kita mungkin tidak semuanya ya. Karena seperti apa ya, kita ambil satu contoh misalnya, kalau climate action saya rasa sangat memungkinkan karena kita mendapatkan dampaknya, terus kemudian quality education, terus kemudian, jadi kita mungkin bisa memilih beberapa goals yang sesuai dengan konteks kita saja. Nah, itu saya rasa, atau mungkin di situ di purpose-nya ke arah SDGs misalnya gitu, saya rasa juga representatif. Tapi kalau semua nanti akhirnya ada kesan apa ya, dipaksakan begitu. Seperti contoh misalnya no poverty, seperti apa konsep pendidikan yang mengarah pada no poverty? Karena kita ini kan kurikulum pendidikan yang kita kembangkan. Kalau quality of education saya rasa sangat tepat. Tapi kalau no poverty, no hungry itu kan apa kaitan-kaitan dengan aktivitas sosial, ekonomi dan seterusnya begitu. Kita memang ada kaitan ke sana, tapi jenjangnya relatif jauh, Berisa, ya kan? Jenjangnya masih relatif jauh. Jadi ibaratnya untuk meloncat itu kita masih kejauhan. Jadi ibaratnya kalau kita naik itu masih terlalu tinggi. Jadi mungkin kita bisa mengidentifikasi komponen-komponen SDGs yang kita anggap relevan. Ya, silakan Bu Risa kalau ada yang mau disampaikan. Sudah cukup, Bapak. Oke, cukup ya. Oke. Ya, ini yang terkait yang guru dan sarpras, memang jujur itu sebenarnya mau 3 tangan, tapi bingung naruhnya. Ya udah usah Iya. tangan, kita bisa menggunakan pilar-pilar biasa aja loh, Bu. Jadi ibaratnya ini bola besar, bawahnya ada pilarnya, ada pilar 1 itu siswa, ada pilar 2 itu sarana prasarana, ada pilar 3 itu guru, itu aja. Nggak harus tangan begini. Ya, nggak harus tangan Iya. begini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan apa yang sudah saya kirimkan di grup bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengembangkan riset dalam bidang pendidikan berkelanjutan, gitu ya. Dan semoga ini bisa menjadi nuansa baru dalam pengembangan riset di Prodi Pendidikan Sains Pasca Sarjana UNESA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan jangan lupa, insya Allah tanggal 11 kita akan ada kegiatan untuk seminar gitu ya. Tanggal 11 hari Sabtu online. Dan kita masih punya waktunya. Tadi Pak Ketua LPMP sudah kontak ke saya waktu Bu Devian telepon. Nanti silakan Bu Devian untuk melanjutkan layout flyernya supaya kami segera bisa membantu untuk sharing ke Bapak Ibu guru. Termasuk kegiatan kita hari ini sebenarnya ada, nanti akan segera saya kirimkan di grup, ada sosialisasi beasiswa untuk guru
yaitu BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ya, semoga nanti Bapak Ibu bisa mengambil peran untuk mengikuti. Mohon maaf, mungkin kurang lama ya ini flyer yang disertai, tapi baru saya terima tadi pagi dan segera akan kami sampaikan. Mungkin itu saja, terima kasih atas waktunya, semoga semuanya sehat dan selamat menyelesaikan final report-nya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan jangan lupa 2021 untuk segera bersiap menuntaskan target-target akademiknya ya. Paling tidak semester 3 sudah bisa ujian proposal, terus menyelesaikan TOEFL, kemudian publikasi, jangan lupa supaya nanti tesisnya sudah tidak kebingungan lagi. Kita upayakan semester 4 sudah ada yang bisa ujian tesis, ya, diupayakan. Silakan kejar-kejaran gitu ya, supaya bisa menyelesaikan, siapa yang cepat dia yang dapat gitu. Oke, mungkin itu saja. Dan jangan lupa satu lagi, insya Allah nanti kita akan ada kegiatan yudisium di kampus. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus akan mendapatkan SPK dalam proses yudisium yang dihadiri oleh Pak Direktur dan para Kaprodi. Jadi kita nanti akan ada nice event ya di pasca yang sementara selama ini tidak pernah dilakukan. Jadi mungkin angkatan 2020 sudah mulai dan selanjutnya. Nah, ini menjadi satu kebanggaan tersendiri, jadi Bapak Ibu akan bisa menerima SPK langsung pada saat Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan studi di Prodi Pendidikan Sains Bahasa Sarjana Unesa. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Untuk bimbingan saya, jika ada, saya persilakan segera koordinasi dan merapat untuk mempersiapkan ya, progres riset dan publikasinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.